Oke, cuaca dingin jadi menggunakan jaket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita tidak akan membahas tentang ruqyah, tapi kita akan membahas sebuah kisah hikmah yang semoga melalui kisah ini kita dapat ambil pelajarannya bersama-sama. Orang percaya dengan adanya Tuhan itu namanya manusiawi, tapi kalau ada orang percaya manusia mati menjadi Tuhan, itu namanya di luar logika sehat kita. Tapi hari ini saya tidak akan membahas dan dari kaum penyembah mayat. Hari ini kita dari membahas penyembah Tuhan yang mati. Kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri dalam bukunya yang berjudul Su'ul Khatimah. Syekh Muhammad Al-Misri rahimahullah mengisahkan bahwa dulu pada tahun 1950 di Fakultas Pertanian Universitas Ain Sam Kairo, ada seorang laki-laki yang berada di lapangan sambil memandangi arlojinya. Dengan memandang semua orang yang menatapnya dengan sangat tajam dan serius, bahkan terkesan congkak dan sombong, pemuda ini berdiri di tengah lapang, lalu dia berteriak secara lantang, hari ini aku menantang Allah. Kalau Allah ini ada, maka hendaknya dia mematikan aku sekarang juga. Aku beri waktu dia 1 jam, kata pemuda itu dengan congkak dan sombong. Peristiwa besar ini disaksikan oleh semua orang yang ada di tempat itu, termasuklah di situ mahasiswa dan para dosen. Sebagian besar orang memandang pemuda itu dengan pandangan sinis. Ada juga yang memandangnya secara kasihan, ya mungkin pemuda ini terlalu banyak membaca buku bebal, makanya jadi seorang ateis seperti itu. Pemuda itu pun terus melihat jam tangannya. Dia menantikan detik demi detik, menit demi menit, bahkan semua orang yang ada di situ pun ikut menunggu dan tegang. Mereka khawatir jika pemuda ini benar-benar mati secara menggenaskan karena menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 1 jam pun terlewati, lalu tidak terjadi apa-apa dengan pemuda itu. Dengan sangat bangga pemuda itu pun berkata, aku sudah buktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kalau dia memang ada, tentunya dia tidak perlu 1 jam untuk mematikanku. Ini sudah lebih dari 1 jam dan aku masih hidup. Dia tidak bisa mematikan aku, katanya. Maka hari ini di tempat ini aku telah buktikan sendiri, Allah itu hanya nama yang tidak pernah ada, tegas pemuda itu. Pemuda itu pun lalu pergi dan diikuti oleh teman-temannya yang punya pemahaman sama seperti pemuda itu tentunya, atau ateis. Peristiwa itu juga memiliki dampak besar di kampus tersebut. Ada 2 kelompok besar yang berdebat pada hari itu. Sebagian kelompok yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkata bahwa Allah tidak mematikan pemuda itu karena Allah masih sayang kepadanya, karena Allah masih memberikan waktu kepada dia untuk bertobat. Tapi ada juga sebagian besar dari mahasiswa yang terpengaruh terhadap pemikiran ateis yang dimiliki pemuda itu. Mereka mengatakan kalau Allah itu memang benar-benar ada, tentunya pemuda itu sudah mati sejak awal. Tidak perlu menunggu sampai 1 jam, bahkan lebih 1 jam pun. Sebelum 1 jam pemuda itu harusnya sudah mati. Sehingga satu hari itu pun kalut gaduh di kampus. Menjadi gaduh, terjadi banyak perdebatan di kampus tersebut. Pemuda yang sombong ini pun tadi pulang ke rumahnya dengan keadaan yang sangat bangga. Dia begitu bahagia karena merasa menang di hadapan banyak orang. Dengan merasa begitu tinggi dirinya, begitu congkak, menyombongkan dirinya, dia merasa menang di antara seluruh orang yang masih mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari itu telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada menurut dia. Dia juga telah berjanji bahwa dia akan hidup sesuka hatinya karena Tuhan tidak pernah ada menurut dia. Ketika pemuda ini sampai di rumahnya, lalu orang tuanya telah mempersiapkan makan siang untuk pemuda ini. Kemudian pemuda ini pun masuk ke kamar mandi untuk mandi sejenak. Tapi kedua orang tuanya menunggu pemuda ini lama sekali. Kenapa dia tidak keluar dari kamar mandi? Jadi setelah pemuda itu masuk ke kamar mandi, kedua orang tuanya ini menunggu untuk makan bersama. Tetapi pemuda itu tidak keluar dari kamar mandi. Hingga lebih dari 2 jam orang tuanya menunggu. Ternyata anak muda ini juga tidak keluar alias belum keluar juga dari kamar mandinya. Karena begitu rasa khawatir seorang orang tua ini, khawatir terhadap anaknya, kenapa anak laki-lakinya ini tidak keluar. Orang tuanya pun mendobrak atau membongkar secara paksa pintu kamar mandi itu dengan secara keras dan kencang.
sehingga terdengar di tetangga suara dobrakannya dras gitu seperti itu, dan mereka mendapatkan anak laki-lakinya tadi itu telah tergeletak di dalam kamar mandi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena sangat panik, kedua orang tuanya pun membawa jasad anaknya ke rumah sakit untuk melakukan otopsi atau mengetahui penyebab kematian anaknya itu. Setelah sampai di rumah sakit dan dokter memeriksa dengan secara seksama tentang jasad pemuda ini, tidaklah ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh pemuda ini. Tidak pula ditemukan penyakit yang secara serius, tidak ditemukan penyakit apapun bahkan, klaim dokter. Tapi dokter begitu terkejut setelah mengetahui bahwa pemuda ini ternyata mati hanya karena telinganya kemasukan air. Nah, jadi dokter ini sangat terkejut sekali. Pemuda ini mati hanya karena telinganya kemasukan air. Sesuatu yang sangat mengejutkan. Air yang masuk ke dalam telinga pemuda itu, air yang masuk ke dalam pemuda telinga itu yang terhubung dengan otaknya, dan pemuda itu pun mati karena hal itu. Nah, jadi air yang masuk ke dalam telinganya itu merusak sel-sel saraf yang ada di otaknya, dan semua orang pun terkejut. Sebab menurut orang-orang dahulu di Mesir, mereka mengatakan bahwa keledai akan mati jika telinganya kemasukan air. Dan mungkin ini kasus pertama kali di muka bumi ada manusia mati karena kemasukan air dari telinganya. Dan ini matinya seperti seekor keledai. Kalau telinganya kemasukan air, jadi Allah Subhanahu wa taala matikan pemuda ini sebagaimana keledai mati karena telinganya kemasukan air. Tapi ini adalah pelajaran yang berharga bahwa pemuda ini Allah Subhanahu wa taala matikan hanya dengan satu tetes air yang Allah masukkan ke dalam telinganya. Kemudian air ini merusak saraf di dalam telinga, maka matilah dia. Sungguh mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mematikannya, dan ini adalah sebuah kisah yang nyata. Jadi ini bukan kisah karangan, bukan. Tapi ini betul-betul nyata, dan ini terjadi di Mesir, ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri di dalam bukunya yang berjudul Su'ul Khotimah. Silakan kalau teman-teman tidak percaya, Anda bisa membuka sendiri pada halaman ke-90, dan kita bisa ambil pelajaran bahwa orang-orang yang sombong dari dulu sampai hari ini, mereka mati dengan hal yang sangat remeh. Contohnya Fir'aun. Nah, Fir'aun itu musuhnya Musa, mati ditenggelamkan. Kemudian Raja Namrud mati karena seekor nyamuk yang masuk ke dalam telinganya juga. Kemudian Abu Lahab, musuhnya Rasulullah dan pamannya juga, mati karena penyakit cacar yang biasa. Dan itu kekuasaan Allah luar biasa. Dan masih banyak kasus-kasus kesombongan yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan cara yang paling hina. Maka dari itu, buanglah kesombongan di dalam hati kita semua. Karena kesombongan inilah yang pada akhirnya dulu membuat Azazil menjadi seorang iblis dan membuat orang-orang kafir menolak kebenaran. Orang-orang kafir itu tahu bahwa yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan, bukanlah seorang Tuhan, dan mereka tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, tapi karena mereka itu sombong, semua itu ditolak oleh mereka. Mereka cenderung mengikuti hawa nafsu dan keserakahan hatinya. Mereka mempertahankan kesalahan-kesalahan tanpa mau menerima kebenaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak mati sebagai orang yang mati su'ul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari su'ul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah, memasukkan kita ke dalam surganya dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan dan kata-kata. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.